Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas UAS mata kuliah manajemen perbankan dengan judul analisis kasus Bank Pilot, itu Bank IV Indonesia Finance and Investment. Adapun profil singkatnya, Bank IV adalah bank swasta nasional yang didirikan pada tahun 1955. Pada tahun 2004, Bank Indonesia mencabut izin usahanya karena mengalami masalah serius dalam permodalan dan likuiditas. Pertama, penyebab Bank IV ditutup. Berikut adalah beberapa penyebab utama yang membuat Bank IV mengalami kegagalan dan akhirnya ditutup. Permasalahan pemodalan atau capital adequacy. Rasio kecukupan modal atau CAR sangat rendah. Saya ulangi. Yang pertama, permasalahan pemodalan atau capital adequacy, itu rasio kecukupan modal atau CAR sangat rendah, jauh di bawah ketentuan Bank Indonesia. Tidak mampu memenuhi persyaratan tambahan modal dari pemegang saham. Yang kedua, likuiditas yang buruk, yaitu bank mengalami RAS atau penarikan pada besar-besaran oleh nasabah. Kedua, tidak mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Yang ketiga, manajemen risiko yang lemah, yaitu kredit bermasalah, NPL tinggi, manajemen kredit yang longgar, banyak kredit macet dan tidak produktif. Yang kedua, pengawasan internal tidak efektif, yaitu kurangnya sistem pengendalian internal dan audit, tidak adanya tingkatan korektif terhadap penurunan kinerja secara dini. Yang ketiga, tidak responsif terhadap peringatan Bank Indonesia. Bank Indonesia telah memberikan waktu dan opsi untuk melakukan rekapitalisasi, namun tidak dijalankan secara optimal. Berikutnya, langkah-langkah yang seharusnya dilakukan oleh Bank IV jika Bank IV ingin bertahan dan tidak sampai ditutup. Berikut langkah-langkah strategis yang harus dilakukan. Pertama, rekapitalisasi segera. Melibatkan investor strategis untuk menyuntikkan modal baru. Menjual aset non produktif untuk memperkuat struktur modal. Yang kedua, manajemen risiko kredit yang ketat, yaitu evaluasi ulang portofolio kredit. Terapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan pinjaman, prudential lending. Yang ketiga, peningkatan likuiditas, diversifikasi sumber dana, produk tabungan, dan deposito yang menarik. Meningkatkan kepercayaan publik dengan transparansi laporan keuangan. Yang kedua, perbaikan tata kelola, good corporate governance. Perbaiki sistem pengawasan internal, memperkuat fungsi audit dan manajemen risiko. Yang ketiga, kolaborasi aktif dan regulator. Patuh terhadap semua peringatan dan ketentuan dari Bank Indonesia. Ajukan restrukturisasi yang masuk akal dan kredibel. Selanjutnya, kebijakan pencegahan pilot yang harus diterapkan untuk mencegah kasus serupa. Berikut adalah kebijakan yang diterapkan oleh manajemen bank maupun pemerintah. Untuk pihak bank, kebijakannya yang pertama, implementasi BES 3 untuk memperkuat modal manajemen risiko. Early Warning System atau EWS, sistem yang memantau potensi kebangkrutan sejak dini. Yang ketiga, transparansi dan akuntabilitas. Laporan keuangan yang rutin diaudit eksternal dan diumumkan ke publik. Untuk regulator Bank Indonesia atau OJK, yang pertama, pengawasan yang lebih ketat terhadap BPR dan bank kecil. Stress test berkala terhadap bank-bank yang masuk zona merah. Peningkatan literasi keuangan bagi manajemen bank dan pemilik. Kebijakan makro prudensial, yang pertama, mendorong market atau posisi bank kecil yang rentan. Yang kedua, penerapan sanksi tegas terhadap pelanggaran prinsip dan kehati-hatian. Kesimpulan, Bank IV ditutup karena lemahnya struktur permodalan, buruknya manajemen risiko, dan kegagalan memenuhi peringatan regulator. Ke depan, bank harus meningkatkan tata kelola, manajemen risiko, serta menjalin kolaborasi erat dan dengan regulator. Pemerintah juga perlu memperkuat sistem pengawasan agar
krisis serupa tidak berulang. Sekian presentasi dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.